Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang akad IMBT. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai apa itu akad IMBT, apa produk IMBT yang terdapat di bank syariah, bagaimana mekanisme pembiayaan KPR, dan implementasi akad IMBT pada pembiayaan KPR. Pengertian akad ijarah muntahiyah bi'at-tamlik. Ijarah muntahiyah bi'at-tamlik atau yang biasa disebut IMBT memiliki susunan kata yang terdiri dari al-ijarah dan at-tamlik. Al-ijarah dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Sedangkan at-tamlik secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan at-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda jika terjadi perubahan kepemilikan terhadap suatu benda yang terjadi karena adanya ganti, maka ini disebut jual beli. Sementara itu, dalam undang-undang juga mendefinisikan ijarah muntahiyah bi'at-tamlik berdasarkan pasal 19 ayat 1 huruf F UU Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Yang dimaksud dengan akad ijarah muntahiyah bi'at-tamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Selain dari Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI pun mendefinisikan akad ijarah muntahiyah bi'at-tamlik berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 27 /DSN MUI /3 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi'at-tamlik. Yang dimaksud dengan sewa beli atau IMBT yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai KPR. Kami menggunakan produk KPR ini karena ini merupakan produk dari akad IMBT yang paling umum di masyarakat. Menurut syariah, pembiayaan KPR merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli atau murabahah, di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. KPR BRI Syariah IB55 merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian, kafling, pembangunan, renovasi, pasang atap jaringan, pengecatan, kitchen set, desain interior dan mebel, instalasi listrik, pembuatan pagar, kanopi dan tralis dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah. Juga memfasilitasi pembelian apartemen, ruko, rukan, tanah dengan prinsip IMBT atau ijarah muntahiyah bi'at-tamlik dengan catatan sertifikat jaminan atas nama nasabah sendiri. Adapun tujuan dari KPR menurut syariah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian properti. Yang kedua, pembangunan dan renovasi rumah. Yang ketiga, take over atau pengalihan pembiayaan KPR. Yang keempat, refinancing atau pembiayaan kembali. Pemberian fasilitas ini kepada nasabah KPR di mana dananya dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan konsumtif selama analisa dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali oleh nasabah memenuhi syarat dan ketentuan. Fasilitas ini wajib menggunakan akad IMBT. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan KPR. Yang pertama yaitu nasabah dan pegawai AO atau Account Officer Bank BRI Syariah KCP Ungaran bertemu dan melakukan kesepakatan untuk pengajuan pembiayaan rumah, dan pegawai bank melakukan tanya jawab seputar pendapatan nasabah.
Yang kedua, nasabah memberikan data-data yang diperlukan untuk pengajuan permohonan pembiayaan kepada pegawai AO dan mengisi form pengajuan pembiayaan. Setelah itu, pihak bank menganalisa apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. 3. Jika memenuhi, kemudian pihak bank melakukan BI checking untuk mengetahui daftar riwayat kredit nasabah yang berpacu pada data Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan penilaian jaminan yang diberikan nasabah tersebut layak atau tidak untuk diajukan sebagai jaminan pembiayaan. Biasanya nominal pembiayaan yaitu berkisar 80% dari aset yang dijadikan pembiayaan. Yang kelima, setelah itu pegawai bank menginput data nasabah pada sistem BRI Syariah. Yang keenam, kemudian pembiayaan yang diajukan oleh nasabah diajukan ke komite pembiayaan dan disetujui atau tidaknya. Yang ketujuh, jika disetujui, maka terbitlah surat persetujuan prinsip pembiayaan atau SP3. Yang kedelapan, dilakukannya akad antara nasabah dan pihak bank. Yang kesembilan yaitu melakukan proses pencairan dana, dan yang terakhir yaitu proses pembayaran kepada pihak penjual. Implementasi akad IMBT pada pembiayaan KPR di BRI Syariah. Akad IMBT di perbankan syariah merupakan akad sewa-menyewa antara bank dan nasabah yang berakhir dengan perpindahan hak milik objek sewa menjadi milik nasabah di akhir masa sewa. Dalam produk KPRIB yang menggunakan akad IMBT yang dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah adalah takeover atau pengalihan pembiayaan dan refinancing aset atau pembiayaan ulang. Sedangkan pembelian aset di Bank BRI Syariah biasanya menggunakan akad murabahah bil wakalah. Untuk pengimplementasian dari akad IMBT di produk KPRIB di Bank BRI Syariah, Bank Syariah dan nasabah melakukan kesepakatan untuk pengalihan hutang maupun pembiayaan ulang KPR dengan akad IMBT. Kemudian, bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli objek pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Namun, dokumen objek pembiayaan diserahkan ke Bank Syariah. Bank BRI Syariah lalu membuat lampiran konsep perjanjian untuk jual beli objek pembiayaan ijaroh di akhir masa periode ijaroh. Nasabah melakukan pembayaran sewa setiap bulannya. Jika sudah waktu sewa berakhir, nasabah memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa dan melakukan pembayaran sisanya. Dan Bank Syariah menyerahkan dokumen bukti kepemilikan objek IMBT kepada nasabah setelah dilakukan akad jual beli. Untuk pembayaran sewa nasabah kepada bank sesuai dengan kesepakatan di awal antara nasabah dan Bank Syariah. Perhitungan ujroh yang digunakan Bank Syariah adalah perhitungan ujroh pembiayaan menggunakan sistem efektif menurun, yaitu dengan komposisi pokok tetap tetapi komposisi ujroh cenderung menurun. Pada kenyataannya, akad IMBT di Bank Syariah masih jarang sekali digunakan, melainkan masih didominasi oleh akad murabahah. Pada dasarnya, akad murabahah dan akad IMBT terlihat sama, yaitu jual beli. Perbedaannya terletak pada objek. Akad murabahah hanya jual beli barang, sedangkan IMBT merupakan jual beli barang beserta jasa. Akad IMBT ini sebenarnya lebih menguntungkan dari pihak nasabah maupun bank, di mana bank bisa mendiversifikasi produk sehingga dapat mempercepat penyaluran dana dan meningkatkan pola investasi yang baik. Sedangkan bagi nasabah, akad ini bisa menjadi tambahan modal sehingga dapat meningkatkan investasi nasabah.